Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Ratriana Kusumiati, dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacan. Memiliki anak yang beranjak remaja sebagai orang tua merupakan pengalaman yang menyenangkan sekaligus menjadi pengalaman yang mendebarkan. Menyenangkan karena anak sudah lebih mandiri sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Di sisi lain, orang tua terkadang merasa cemas dan khawatir. Mengapa anakku yang dulu menurut dan mudah diatur, sekarang mulai berubah? Suka berbohong terkadang, tidak nurut, bahkan cenderung memberontak. Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Peralihan dari masa anak-anak yang dominan dengan masa bermain mulai beralih menjadi usia berkelompok saat mereka memasuki masa remaja. Artinya, peran orang tua mulai berkurang dan pengaruh teman sebaya memegang peran yang penting di masa ini. Remaja membutuhkan teman sebaya untuk belajar bersosialisasi sebelum menjadi orang dewasa dan masuk ke dunia yang lebih luas. Secara neurologis, seiring dengan kematangan perkembangan otak, fungsi otak yang berkaitan dengan kebutuhan untuk merasakan kesenangan, keseruan, dan tantangan cenderung meningkat. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau naik mobil, gasnya masih kencang, jadi berpotensi ngebut. Hal inilah yang membuat remaja suka melakukan hal-hal yang menyenangkan, penuh keseruan dan tantangan. Ada perasaan puas yang terpenuhi saat mereka berhasil melakukan sesuatu yang membuat adrenalin meningkat, meski terkadang berisiko, membahayakan atau merugikan dirinya dan orang lain. Nah, sebagai orang tua, kita sering tidak paham kenapa mereka bisa melakukan hal yang negatif tersebut. Seperti telah dijelaskan tadi, Ayah dan Bunda, secara neurologis, fungsi yang berkaitan dengan kesenangan dan tantangan cenderung meningkat. Di sisi lain, fungsi eksekutif otak yang terkait dengan kontrol diri, pengendalian, dan pengaturan diri belum berfungsi maksimal. Dengan kata lain, kalau gasnya kencang, remnya belum berfungsi sepenuhnya. Anak kita yang beranjak remaja cenderung ingin konformitas atau sama dengan teman sebayanya. Teman yang tepat akan membuat remaja mengikuti atau melakukan hal-hal yang positif. Sementara teman yang cenderung melakukan hal-hal negatif juga akan mudah diikuti remaja. Mengapa? Karena mereka ingin diterima oleh kelompoknya. Penerimaan oleh teman sebaya menjadi hal yang penting bagi remaja, karena mereka ingin keberadaannya diakui. Dalam hal ini, orang tua bisa berperan menjadi teman yang bisa mengobrol dan berbincang dengan asik tentang apa saja. Dan akan lebih baik juga jika orang tua bisa berteman dengan teman dari anak-anak kita. Dengan demikian, anak juga merasa lebih nyaman
dan tidak merasa diawasi terus oleh orang tua. Karena orang tua menjadi temannya yang bisa diajak mengobrol apa saja, dan teman mereka juga menjadi teman dari orang tua mereka. Ketika orang tua sudah dianggap sebagai orang tua sekaligus teman atau sahabat, akan lebih mudah saat kita akan memberikan masukan, terutama jika orang tua mulai melihat atau merasakan bahwa pertemanan anaknya bisa membahayakan. Dalam hal ini, orang tua bisa berfungsi sebagai sesama teman dalam memberikan masukan dan tidak dianggap menceramahi atau memberikan omelan. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai rem karena fungsi eksekutif remaja belum maksimal. Orang tua bisa menjadi rem yang bisa mengerem dengan halus, bukan rem mendadak, yang akhirnya membuat remaja malah menabrak alias semakin memberontak. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati.